Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara-saudara jamaah Jumat yang berbahagia, yang pertama tentu kita tidak lupa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, ketetapan iman, yang dengan itu kita dapat berkumpul menjalankan ibadah sholat Jumat, dan mudah-mudahan 3 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Adha atau Idul Kurban, hari raya kurban. Nikmat jasmani, nikmat rohani yang luar biasa yang diungkapkan Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah, itu kalau coba-coba dihitung itu luar biasa, nggak bisa dihitung. Maka kadang-kadang nikmat jasmani saja, kalau kita pergi ke rumah sakit, kita lihat orang sakit pasti terasa luar biasa sehat itu ternyata. Makanya Nabi menasihatkan, ya agak pernah-pernahlah menziarahi saudara kita yang sedang sakit, yang dengan itu mudah-mudahan dapat menggembirakan orang yang kita ziarahi, dan mudah-mudahan ada iktibar bagi kita. Di antaranya tadi menyadarkan bahwa nikmat kesehatan itu baru kesehatan jasmani, apalagi rohani, ketetapan iman, keimanan. Banyak orang yang pintar, yang mengagumi, tetapi karena tidak ada hidayah maka tetap berada di jalannya sendiri. Karena itu kemudian mudah-mudahan kita tetap bersyukur, dan dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, rasa syukur kita semakin meningkat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah dengan perjuangan beliau kita dapat berada di jalannya, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan uswah yang sudah diberikan, yang dengan itu insyaallah kita hidup damai, sejahtera, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai khatib, saya berkewajiban untuk mewasiatkan, mengingatkan khususnya pada diri saya sendiri agar senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Takwa ya bersifat teologi, takwa bersifat pengetahuan, takwa bersifat pengamalan, takwa bersifat buah dari pengamalan kita kepada Allah, ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan secara keseluruhan kita dapat meningkatkannya, pemahamannya untuk kita amalkan. Kemudian setelah kita mengamalkan, ada buahnya, ada dampaknya yang kita rasakan di dunia. Mudah-mudahan juga orang lain merasakannya, sehingga orang yang ketemu dengan kita merasa memang orang ini, memang beliau ini orang baik, orang karakternya baik, sifat-sifatnya baik. Jadi mudah-mudahan seluruh apa yang kita katakan, pengetahuan, pengamalan dan dampaknya, mudah-mudahan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Saudara-saudara semua Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini karena kita sudah dekat dengan Idul Kurban, insyaallah tanggal 17, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mungkin yang sudah tahu untuk mengulang-ulang, karena mengulang-ulang itu pun kata Nabi, kalau namanya ilmu juga dapat pahala.
Jadi ilmu meskipun sudah pernah didengar, sudah pernah diketahui, kita dengar lagi itu tetap dapat pahala. Maka mudah-mudahan tadi kita harapkan juga, mudah-mudahan juga bukan hanya memahaminya, tapi juga kita mengamalkannya tadi. Demi dari itu lagi setelah kita amalkan ada dampaknya. Para pemikir, ada pula ulama menyebutkan ada minimal 10 hikmah kurban di hari raya Idul Adha, khususnya bagi muslim. Yang pertama adalah meningkatkan ketakwaan dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, siapa yang mendapatkan dirinya dalam keadaan lapang pada waktu Idul Adha, ada rezeki, tetapi dia tidak melaksanakan kurban, maka orang itu mestinya enggak usah dekat-dekat dengan masjid. Itu mafhum mukhalafahnya bukan menyuruh kita agar tidak ke masjid, untuk menekankan betapa pentingnya berkurbannya Idul Kurban. Tapi catatan tadi bagi orang yang lapang. Sama dengan kita katakan haji, itu juga pahalanya luar biasa, juga catatan manis atau aminkum, orang-orang yang mampu. Jadi kalau mampu, maka Allah Rasul menganjurkan agar kita berkurban yang ternyata yang pahalanya luar biasa. Yang kedua, ternyata kurban itu suatu ibadah yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Idul Adha, Zulhijjah. Dalam sebuah hadis dari Aisyah dikatakan, sebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Maksudnya sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang lengkap dengan tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah sebagai kurban dimanapun hewan itu disembelih, sebelum darahnya sampai ke tanah. Maka ikhlaslah menyelaksanakannya, sembelihlah kurban dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dalam beberapa kali disebutkan nanti kalau sudah yaumul hisab, di padang mahsyar itu panasnya luar biasa, teriknya luar biasa, orang enggak ada kenal satu dengan yang lain. Maka pada saat itulah pertolongan Allah datang, sahabat Allah apa sesuai dengan amalan kita yang ada di dunia. Maka mudah-mudahan kurban kita, sapi yang kita kurban, kibas yang kita kurban, kambing yang kita berdatang, mudah-mudahan dia menjadi tumpahan kita. Dia bersedia dengan ikhlas untuk ditumpahi, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kadang-kadang seperti ini tidak kita sadarkan. Jadi nanti dikatakan yaumul mahsyar itu, yaum itu pasti datang, tidak diragukan. Allah mengatakan pasti datang. Maka karena itu kemudian mari kita siap-siap. Di antaranya mudah-mudahan amal kita yang kurban kita itu mudah-mudahan datang dan lengkap dengan seluruh badannya. Mudah-mudahan dengan itu kita akan dibawa dari apa yang kita katakan dengan perjuangan di yaumul mahsyar. Yang ketiga, bahwa kurban itu mendapat ganjaran pahala di setiap helai daripada bulu hewan itu. Jadi seluruh apa yang ada, ya bulunya, ya kakinya, ya kukunya, ya tanduknya, semua itu menjadi amal, semua itu menjadi saksi. Yang mudah-mudahan dengan itu tadi juga kita mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun, nanti pada hari itu enggak bisa lagi mulut kita bicara. Yang bicara apa? Ya sesuai dengan indera kita yang melakukannya. Maka mudah-mudahan dalam kondisi seperti itu datanglah si kurban itu, datanglah si kambing itu, datanglah si sapi itu, dia bersaksi mengatakan, oh orang ini gemar berkurban, orang ini gemar memberikan terbaik, memberikan sedekah kepada orang lain. Maka kemudian dia mudah-mudahan bersedia untuk menolong kita.
Yang kelima, mensucikan diri kita sendiri dan harta kita. Jadi kita tahu bahwa yang pertama membersihkan harta kita sebut dengan zakat. Maka kurban itu pun bagian dari sedekah kita adalah juga untuk menyucikan diri kita sendiri dan juga harta kita. Dikatakan lisa'il wal mahrum. Jadi dalam harta kita yang kita dapatkan itu, yang diberikan Allah itu ada hak orang lain, baik orang yang meminta-minta maupun yang tidak. Artinya bahwa apa yang kita dapatkan itu di situ ada milik orang lain. Maka kita berikan kepada orang yang berhak. Di samping itu membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Juga sering kita mendengar orang bahwa orang yang lomo, orang yang bisa memberikan kepada orang lain, insya Allah hidupnya dimudahkan, insya Allah rezekinya barokah. Nah, maka mudah-mudahan bagian dari kurban itu adalah sedekah kita, yang bagian dari membersihkan diri kita dan juga harta kita, dan mudah-mudahan juga itu bagian dari infak kita yang kelak akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Kemudian yang keenam, menyiarkan dan mensiarkan dan meningkatkan rasa kepedulian sosial. Jadi tentu kita memberikan hewan kurban itu ada bagiannya bagi kita, tetapi juga ada bagian bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, maka kemudian itu kita harapkan untuk melatih kepedulian. Sehingga mudah-mudahan harapan, tentu kita berharap sifat yang seperti ini bukan hanya pada Idul Kurban, tetapi mudah-mudahan ini menjadi keseharian kita, menjadi hidup kita, menjadi detak jantung kita. Sehingga kemudian apapun kehidupan kita ingat berusaha untuk peduli kepada masyarakat, khususnya yang membutuhkan. Kemudian yang ketujuh adalah menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas. Kita katakan tadi, kita diberi umur panjang, diberikan kesehatan, jasmani, rohani. Ini perlu kita syukuri. Kita bersyukur pun bukan untuk Allah. Allah Maha segala-galanya. Syukur kita itu pun kembalinya kepada kita. Kita yang menikmati, kita yang mendapatkan apa ganjarannya, baik itu yang bersifat keduniaan maupun akhirat. Dari syukur kita katakan syukur Allah tidak butuh apa dari kita, tapi syukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan kita tidak lupa itu, sehingga jangan berpikir bahwa kalau kita bersyukur Allah beruntung. Tidak, Allah itu tidak dapat apa-apa, tidak butuh apa-apa dari kita. Allah Maha segala-galanya. Kemudian yang kedelapan dikatakan melatih kebiasaan berzikir. Ya, meskipun zikir kita itu ketika menyembelih kita takbir, maka mudah-mudahan itu bagian dari kita mengucapkan itu, mudah-mudahan kita ucapkan berulang-ulang. Kita juga masih ada takbir sampai dengan 3 hari tasyrik, maka mudah-mudahan itu menjadi modal kita untuk meneruskan kebiasaan berzikir kita. Sehingga kemudian dalam kehidupan kita senantiasa berzikir, dan tentu kita paham berzikir itu bukan hanya harus mengucapkan nama-nama apakah itu asmaul, tapi zikir itu pun sebenarnya dalam pekerjaan kita pun, apapun yang kita lakukan kita niatkan, insya Allah juga menjadi zikir. Makanya kemudian ketika kita bekerja di kantor, ketika kita melaksanakan pekerjaan keseharian kita niatkan itu sebagai zikir, maka mudah-mudahan dalam kehidupan kita supaya menjadi zikir. Kemudian yang kesembilan, melatih diri meninggalkan larangan. Ya, karena dalam sunnah Nabi itu kan khususnya bagi orang yang akan berkurban dikatakan dilarang, artinya disunnahkan gitu. Disunnahkan untuk tidak memotong kuku, tidak memotong rambut. Jadi mudah-mudahan ini meskipun sederhana, tapi mudah-mudahan itu tadi dampaknya. Jadi kita ada waktunya kita meninggalkan yang dilarang Allah. Meskipun itu sepele sederhana, tapi perlu kita sadarkan. Perlu itu menjadi kesadaran kita bahwa yang besar dan yang kecil, kalau itu namanya larangan, harus kita tinggalkan. Kemudian yang ke-10 terakhir, melatih diri terhindar dari rasa dan sifat buruk. Jadi dikatakan di antaranya, ya sebenarnya dengan berkurban itu mudah-mudahan juga ada iktibarnya, seolah-olah kita menghindarkan atau menjauhi dari sifat-sifat buruk yang sering itu diidentikan dengan sifat binatang. Jadi binatang sifatnya yang tidak tahu sopan santun, yang tidak, maka mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat binatang.
Bahkan Al-Quran mengatakan itu ya, bahawa orang-orang yang karena tidak menggunakan telinganya, tidak menggunakan mulutnya untuk berucap yang baik, tidak mengucapkan inderanya, dikatakan, bahkan ada juga orang dikatakan lebih jelek dari itu, seperti mereka seperti binatang. Sehingga simbol binatang yang sifat-sifat yang negatif itu mudah-mudahan dapat kita jauhi. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.